Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat kita datang ke tempat ini. Kita mau beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini dalam kabang. Kerinduan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kehidupan kami semua, kuduskan hidup kami, agar ibadah kami, pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala gangguan dari kuasa iblis, kami tolak, kami kalahkan dalam nama Yesus. Kebebasan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, baik yang menuju ke tempat ini, yang menuju ke tempat-tempat ibadah mereka, yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Biarlah tiba di tempat ibadah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam Yesus telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai. Saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga
balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pagi hari ini Tuhan, patut kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan yang indah untuk datang memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Dengan tujuan kami datang untuk memuji memuliakan Engkau pada saat ini Tuhan. Lihatlah hati kami ya Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh untuk datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Ampunilah kami jika Engkau mendapatkan hati kami yang tidak sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan Engkau Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami
akan melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik. Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu kita akan memuliakan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Anak Allah Yesus namanya. Menyucikan
menjadi berarti sebab Yesus kita hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Kita masih nyanyikan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Jaminan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersama Yesus, kita pasti menang. Haleluya. Tak perlu khawatir bersama Yesus. Hari esok Tuhan yang pegang. Berjalan dengan iman. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan. Haleluya. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gembala manis selalu kuturut.
seperti-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Tak pernah Engkau meninggalkan kami sendiri. Hosana bagi Haleluya. Hosana bagimu. Haleluya. Dalam keadaan apapun kami, Engkau ada bersama Terima kami. kasih. Di dalam lembah kami, Tuhan, Engkau tetap ada. Oh, haleluya. Bahkan di atas gunung pun Engkau ada bersama kami. Kami ada karena terima kasih Tuhan. Tidak ada satu pun dari kami, Tuhan, yang mampu sampai saat ini karena dengan kekuatan kami. Tidak ada satu pun dari kami yang dapat datang beribadah di tempat ini kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kalau ada kami pada saat ini di bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami, kami nyatakan bahwa semua karena karya Tuhan, karena perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau gembala kami yang agung, Engkau gembala kami yang ajaib, selalu beserta kami dalam keadaan apapun kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Mari perlengkapi sukacita kami pagi hari ini dengan Engkau berfirman bagi kami lewat hamba-Mu yang Engkau pakai pagi hari ini. Singkapkan seluruh rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu. Taruh perkataan firman-Mu bagi bibir mulut hamba-Mu. Kuasa urapan-Mu melingkupi seluruh hidup hamba-Mu. Bahkan sampai kepada kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Kami boleh duduk tenang, menikmati setiap perkataan firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ya, meskipun kita pakai masker tapi pancaran senyum harus tetap terlihat pada wajah kita masing-masing. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. 2, 3.
Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Ya. Saya tahu kita tidak terlepas dari pergumulan, dari keadaan situasi yang sedang saya dan saudara alami. Ya. Mau mengeluh tidak dapat mengubah keadaan. Yang ada sebaliknya tambah penyakit. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, wow, itu yang luar biasa. Saya sampaikan firman Tuhan di ibadah Korem hari Jumat tentang bagaimana Nabi Habakuk ya, dia melihat keadaan bangsanya dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit. Tidak ada harapan, ekonomi ambruk. Bangsanya sedang ditawan oleh bangsa Babel. Dalam satu pernyataannya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, banyak harapan-harapan kita tapi mengecewakan. Harapan berbanding, ya, tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi dengan keadaan kita. Harapan kita maunya baik, maunya berhasil, maunya sukses, tapi yang kita dapat lain daripada yang kita harapkan. Lembu sapi terhalau dari kurungan, kambing domba. Tetapi dalam ayat 18 pernyataannya, aku mau, tetapi aku mau bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Haleluya. Ini yang seharusnya kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki pola, pemahaman, konsep seperti Nabi Habakuk. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita mau tetap bersorak-sorak, kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara sampai ada pada pagi hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara sudah mau ulang tahun yang kedua ini COVID. Ya, nanti Januari ini kan ulang tahun kedua. Kalau kita di Indonesia Maret, tapi kalau di dunia khususnya di Cina kan Januari sudah mulai ulang tahun yang kedua. Tapi saya dan saudara masih ada itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Minggu depan ada seorang hamba Tuhan yang akan melayani kita dari desa di Mamasa. Dia merintis, dia hubungi saya, Kak, saya bisa pelayanan di Mamuju, silakan. Jadwalnya sebenarnya 3 minggu yang lalu, tapi karena ada pelayanan juga di sana akhirnya dia minta minggu kedua. Saya bilang ya silakan datang. Dia merintis, saudara. Mari kita dukung hamba Tuhan ini di dalam doa dan doi kita. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita untuk belajar dari kebenaran Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuhmu. Satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah,
pun membuka Alkitab saudara, saya percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat. Dia ada di tempat ini, dia pun ada di rumah saudara saat pada pagi hari ini. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagian B, karena itu. 2, 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Silakan duduk. Terima kasih. Dalam Amsal pasalnya yang ketiga dijelaskan muliakanlah Allah dengan hartamu. Dan hasil pertama dari penghasilanmu. Itu Amsal perjanjian lama. Dalam perjanjian baru konsep yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita lihat apa alasan Rasul Paulus sampaikan ayat ini, pesan ini, nasihat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Pesan Rasul Paulus oleh ilham roh Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan hidup yang Tuhan sudah berikan bagiku. Ada satu pujian, ya. Pujian anak sekolah minggu ya. Biasa juga dipakai di dewasa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan apa? Cari jiwa upahmu. Haleluya, amin. Kalau dulu mulut kita pakai untuk hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghancurkan. Tapi ketika saya menyadari keadaan saya, maka saya tidak pakai lagi mulut saya untuk gosip. Amin. Untuk cerita-cerita jelek. Untuk berkata-kata, kamu tidak mampu. Banyak kan kita berkata-kata hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita ya. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Padahal kita adalah orang-orang, Alkitab katakan saya dan saudara dibentuk menurut gambar dan rupanya Allah. Kalau gambar dan rupanya Allah itu ada di dalam hidup kita, bangga tidak kita? Masing-masing menyadari, wah ternyata dalam diri saya adalah gambar Allah. Ada rupa Allah. Dan ketika nafas Allah ditiupkan di hidung daripada Adam waktu masih jadi patung. Nafas itu adalah roh. Nefes, ruah dihembuskan ke dalam hidung daripada Adam. Adam hidup. Kalau roh Allah itu ada dalam hidup kita, ada di dalam pribadi kita, ada gairah, ada hidup yang mengalir dari kehidupan kita. Apa alasan Rasul Paulus menyampaikan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Saudara, ada di Korintus, ya. Di Korintus ada pengajaran, paham yang berkembang di abad saat itu, abad ketiga, empat, ya. Yang berkembang dan itu sedikit banyak mempengaruhi umat-umat Tuhan, jemaat. Baik yang ada di Roma, yang ada di Korintus dan
Sebagian besar jemaat yang ada pada saat itu di Tesalonika itu sangat mempengaruhi ajaran apa? Ajaran Gnostik. Paham Gnostik. Salah satunya paham itu adalah manusia terdiri dari dua materi yang adalah tubuh dan roh. Ya. Nah, tubuh ini bebas kita mau perlakukan seperti apa, tidak masalah. Mau tubuh ini kita lakukan untuk berbuat baik, tidak masalah. Tubuh ini kita mau lakukan untuk berbuat jahat, tidak masalah. Tubuh ini kita mau lakukan untuk hal-hal yang keji, hal-hal yang berdosa, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena tubuh ini akan binasa. Tapi roh itu berhubungan dengan kekekalan. Itu pemahaman konsep Gnostik yang ada pada saat itu. Dan sedikit banyak itu mempengaruhi jemaat. Orang-orang Kristen yang ada di Korintus pada masa itu. Pemahaman ini, Gnostik itu memadukan 3 paham. 3 pengajaran, 3 agama, Yunani, Yudaisme, dan kekristenan pada saat itu. Dicampur pengajarannya, namanya sinkritisme, pencampuran pengajaran, pemahaman. Orang-orang Kristen boleh melakukan hal yang baik, berkorban boleh. Tapi pun kalau tubuh ini kita mau pakai untuk melakukan dosa, melakukan hal-hal yang najis, melakukan hal-hal yang keji, jahat, tidak ada pengaruhnya dengan keselamatan. Nah, ini konsep yang salah. Dan ajaran Gnostik ini masih ada sampai sekarang. Masih ada. Orang-orang yang punya pengajaran seperti itu hidup mungkin tidak memegang paham itu karena tidak tahu. Ya. Tapi ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus tapi masih hidup berpikir seperti ajaran Gnostik, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan najis, padahal kita tahu akan kebenaran. Itu konsep Gnostik. Itu pengajaran Gnostik. Salah satu bagian dari pengajaran. Itulah sebabnya Paulus sampaikan kepada mereka, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, ayatnya yang ke-12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kekristenan tidak lagi berbicara boleh atau tidak boleh, haram atau tidak haram. Ya, kekristenan bukan lagi pola pikir seperti itu. Ya. Dalam 1 Korintus yang sama, ayat pasal 10 ayat 23 coba. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ada 2 hal yang disampaikan dalam perikop ini tentang makanan dan percabulan. Makanan untuk memuaskan tubuh jasmani. Ya.
percabulan untuk memuaskan nafsu, birahi, kepuasan seksual. Nah, ini satu persatu saya mau sampaikan kepada kita tentang makanan. Boleh enggak di Korintus itu ada banyak kuil, dan salah satu kuil yang terbesar di Korintus adalah kuil Aphrodite, ya, kuil Aphrodite. Di kuil itu ada banyak pesiara-pesiara dari luar, karena Korintus adalah pusat, ya, kota besar yang berkembang. Kalau sekarang itu Jakarta, ya, ada wisatawan banyak datang di sana, ada semua pusat pemerintahan ada di sana. Nah, di kuil itu ada banyak wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, datang di sana. Di kuil itu berkunjung. Ya, ini salah satu, ya, destinasi wisata, bukan wisata rohani. Wisata untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan tubuh ini. Seks. Dalam kuil ini ada 1000 pelacur. Ya. Kuil ini ada 1000. Disiapkan di tiap-tiap kamar, di tiap-tiap bilik sudah disiapkan pelacur-pelacur, dan tidak tanggung-tanggung, bukan 1, 2, 10, 100, tidak, 1000 di kuil ini. Siapa yang datang ke sana, ya, selain mau beribadah kepada Dewi kesuburan, Dewi cinta, setelah beribadah kepada Dewi, mereka terserah, mereka mau masuk ke sana untuk menikmati tubuh dari pelacur-pelacur yang sudah disiapkan di sana. Bahkan juga ada makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sudah dipersembahkan kepada berhala, saudara mau makan terserah, tidak makan terserah. Nah, Paulus sampaikan dalam ayat ini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini tentang makanan. Boleh tidak kita makan persembahan berhala? Ini ada yang bertanya kepada rasul-rasul. Paulus jawab, segala sesuatu halal, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Orang Toraja, boleh nggak kita makan di tempat orang mati? Mempersembahkan korban, potong tedong banyak-banyak. Boleh nggak? Kekristenan bukan bicara boleh atau nggak boleh, tidak. Tapi apakah itu berguna atau tidak berguna? Apakah itu Korintus pasal 10 ayat 23 tadi katakan, apakah itu membangun atau tidak membangun? Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, bisa enggak? Boleh enggak? Bukan boleh atau enggak boleh, bisa enggak bisa. Tapi bergunakah itu? Adakah itu membangun? Amin. Boleh enggak merokok, Kak? Bukan boleh
lagi untuk kekristenan, untuk orang-orang percaya. Bukan boleh atau tidak boleh. Tapi apakah itu merokok membangun? Apakah itu merokok berguna? Kita yang jawab. Bukan lagi boleh atau enggak boleh, bisa atau enggak bisa, halal atau haram. Tapi apakah itu berguna atau tidak berguna? Apakah itu membangun atau tidak membangun? Ya. Kalau sesuatu yang berguna, lakukan. Kalau sesuatu yang membangun, lakukan. Makanya Paulus katakan dalam ayatnya yang ke-12 bagian B, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu. Nah, banyak kita sudah diperhamba dengan segala sesuatu. Diperhamba dengan makanan, diperhamba dengan adat istiadat, diperhamba dengan hal-hal yang lain. Bahkan bukan cuma makanan yang diangkat oleh Paulus, tapi juga ada percabulan di sana. Diperhamba dengan percabulan. Diperhamba dengan perzinahan, seks bebas. Itu pengajaran gnostik. Dan masuk ke dalam jemaat, mempengaruhi jemaat. Kalau saudara lihat pasal 5, kita mundur pasal 5. Pasal 5 ayatnya yang pertama. Memang orang mendengar. Ini orang mendengar ya. Artinya di luar jemaat. Orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Orang luar mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Di mana? Dalam jemaat Korintus. Ini orang luar dengar. Ini sudah bilang percaya Yesus ini, tapi kok ada percabulan di dalam jemaat ini. Dan percabulan yang begitu rupa, percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wow. Percabulan yang ada di dalam jemaat Korintus itu tidak dilakukan oleh orang-orang di luar jemaat. Tapi itu ada di dalam jemaat. Apa itu? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ada anak-anak yang ambil istri mamanya. Hidup di sini bukan sekedar ambil seperti ini, berjalan sama-sama. Tidak. Tapi ada persinahan di dalamnya. Ada percabulan di dalamnya. Ada seks di dalamnya. Anak-anak tidur sama mamanya. Istri ayahnya. Dan ini sangat-sangat bejat. Sangat-sangat keji, jahat di mata Tuhan. Ada percabulan dalam jemaat. Makanya Paulus sampaikan kepada mereka, hei, muliakan Allah dengan tubuhmu. Makan halal, gak masalah. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu membangun? Tapi jangan diperhamba oleh itu. Nah, saudara, banyak ya, maaf, saya mau sampaikan banyak sekali ya, kekristenan orang-orang Kristen itu diperhamba adat istiadat,
Kalau untuk potong babi 1 ekor, 2 ekor, tidak masalah. Untuk konsumsi mungkin. Tapi kalau potong 10, 20, ratusan. Wow. Apalagi dengan tujuan ini darah binatang ini akan bawa arwah nenek, arwah papa saya, arwah mama saya, arwah orang tua saya ke Puya. Ini jelas-jelas salah. Iblis bungkus itu dengan apa? Dengan apa? Kearifan lokal, destinasi wisata. Hati-hati. Bahaya. Orang-orang Kristen, jemaat jangan ada terlibat. Ya. Majelis daerah MD Sulsel Sulbar ini satu paket. Ya. Kita Sulbar ini pecahan dari Sulsel. Ya. Dan keputusan kalau ada orang yang meninggal ya, untuk GPDI jangan ada pemotongan di dalamnya. Apapun. Jadi kalau ada keluarga yang kedukaan dari tempat ini, saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Siapa lagi yang mau ikut anggaran dasar kita? Siapa lagi yang mau ikut aturan kita kalau bukan kita sendiri? Jangan ada yang memotong. Kalau keluarga saudara mau potong, silakan. Tapi setelah mayat dikubur baru. Itu kesepakatan kita. Kalau mau ada konsumsi, lebih baik catering dari luar, datangkan dari luar. Aman. Aman. Waktu opa kemarin kan, kita datangkan makanan dari luar. Jangan ada potong sana, potong sini, apalagi babi potong. Bukan boleh atau enggak boleh lagi. Berguna enggak? Membangun enggak? Kalau itu melemahkan iman orang, Pantekosta paling bisa juga. Lebih baik kita jangan diperhamba dengan apapun. Termasuk makanan. Termasuk percabulan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari masing-masing kita menyadari hal yang pertama yang perlu saya dan saudara sadari dalam kehidupan ini. Sehingga saya dan saudara bisa mempersembahkan tubuh, memuliakan Allah dengan tubuh ini. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Anggota Kristus. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Efesus katakan Kristus adalah kepala dan kita jemaatnya adalah bagian dari kepala itu, tubuh. Kristus kepala, kita tubuh. Nah ini kalau kekristenan menyadari akan hal ini bahwa Kristus adalah kepala kita dan kita adalah bagian anggota tubuh Kristus, tubuh ini kita tidak akan bawa untuk kepada hal-hal yang lain. Tubuh ini tidak akan diperhamba oleh hal-hal yang lain. Melakukan percabulan, melakukan perzinahan. Saya sangat keras pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan ini. Supaya kita jangan orang-orang percaya jemaat Tuhan, kita jangan mempergunakan kehidupan kita seperti ajaran gnostik. Terserah, tubuh saya tubuh saya, mata saya, kaki saya, tangan saya mau bikin apapun, masa bodoh. Itu
itu sesat. Ketahui bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau kita menyadari saya adalah anggota tubuh Kristus, maka hidup saya tidak akan diperhamba dengan apapun. Mata saya akan melihat sesuatu yang baik, yang benar. Ada istilah, pandangan pertama tidak bisa dielakkan, tapi yang bisa dielakkan adalah pandangan keberapa? Kedua, bukan ketiga, bukan kelima, bukan keenam. Artinya kalau yang ketiga itu berarti yang kedua lihat lagi. Sama seperti Raja Daud, dia lagi jalan-jalan di soto rumahnya di atas atap. Orang lagi perang, ya, pasukan lagi perang. Uria lagi pimpin peperangan. Tapi dasar raja pikir, biar midorang perang, saya di rumah jalan-jalan saja. Tapi ya, akhirnya lihat Tante Batseba mandi. Darah Yesus. Iya kan? Biasa begitu kan? Ya, tapi penasaran bagaimana tadi? Akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Raja bebas. Apalagi saat itu ada mau ambil berapa, terserah raja. Siapa yang mau larang? Daniel, panggil Tante Batseba. Datang. Raja yang panggil harus ikut. Jangan menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saudara yang dipercayakan kekuasaan, jabatan, kepercayaan, jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Kalau kita salah gunakan, dosa. Tapi kalaupun sudah menyalahgunakan, cepat-cepat bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nabi Nathan tegur Daud. Dia sadar dalam doanya, Mazmur 51, jangan ambil rohmu daripada. Dalam hadirat Tuhan kita disadarkan akan pelanggaran kita. Dalam hadirat Tuhan kita disadarkan bahwa saya ini berdosa. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-19, ya. Sebelum ayat 19 yang pertama tadi kita adalah anggota tubuh Kristus, ya. Saya mau ajak ayatnya yang ke-16, ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ini pesan. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, dengan perempuan-perempuan yang ada di sana itu, di kuil Aphrodite itu, ataupun yang ada di luar sana yang berbicara tentang percabulan, dia akan bersatu dengan perempuan itu. Ya, firman Tuhan berkata, sebab laki-laki akan meninggalkan istrinya dan bersatu. Ya.
meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Terima kasih. Bukan meninggalkan istrinya ya, dan bersatu dengan istri orang lain. Salah. Laki-laki akan tinggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sebab mereka bukan dua tapi satu. Bersatu. Nah, siapa yang mengikatkan dirinya? Kalau tubuh ini mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dengan perzinahan, menjadi satu dengan percabulan, menjadi satu dengan perzinahan. Nah, Tuhan tidak mau demikian. Pesan Paulus, pesan Tuhan dikatakan, atau tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17 kita baca bersama-sama, 2-3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang kedua, tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Betul ada gedung, betul ada sinagog, tapi tubuhmu itu adalah bait Allah. Haleluya. Pasal 3 ayat 16 ini terus ditekankan oleh Paulus kepada jemaat, karena memang pengajaran gnostik ini masuk ke dalam jemaat. Makanya berkali-kali diulangi, diingatkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu jemaat bahwa tubuhmu itu bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Haleluya. Kau tidak tahu itu? Dan ada penafsiran, mereka tidak tahu. Dan yang kedua, mereka pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang parah. Pura-pura tidak tahu. Ada banyak orang Kristen yang sebenarnya tahu tapi pura-pura. Bahasa Yunaninya pura-pura biongo. Pura-pura bodoh. Culun ya. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Amin. Banggalah saya, banggalah kita. Ini adalah baitnya Allah. Dan ada Roh Allah di dalam bait ini. Ada Roh Allah dalam diri kita masing-masing. Amin. Muliakan Allah dengan tubuh. Yang ketiga, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya dan saudara, tubuh kita telah dibeli. Siapa yang beli? Setan bukan. Dulu setan beli kita. Tapi Tuhan ambil itu daripada iblis. Dia beli kita dari iblis. Dia tebus kita dari dosa. Dan harganya bukan emas, bukan perak. Bukan. Kalau harga nyawa kita
penebusan kita dengan emas, dengan perak. Wow, saya enggak punya emas. Yang saya punya Max, ya. Mas Bambang, ya. Tidak punya. Tapi kita bersyukur kita telah dibeli oleh Yesus dari dosa, dari setan. Kita telah dibeli bukan dengan emas, perak, bukan dengan apa-apa, tapi dengan darahnya sendiri. Amin. Dengan darahnya. Nah, kalau darah ini berbicara tentang tubuh, Tuhan sendiri yang berkorban dengan tubuhnya menebus kaya dan saudara. 1 Petrus pasal 1 18-19 ayat terakhir, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kiranya meresapi setiap kita, menyadarkan akan saya, sehingga saya dan saudara kita mau memuliakan Allah dengan tubuh yang Tuhan berikan ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau ada orang Yahudi pada masa itu, Israel yang berdosa, dia harus bawa korban binatang, domba, ternak, dia bawa kepada imam. Dia kasih imam. Orang yang berdosa tersebut, yang imam lihat adalah domba. Ini yang berdosa, saya yang berdosa, tapi yang disembeli adalah binatang. Ketika binatang itu disembeli, ada darah yang tertumpah di sana. Dosamu sudah terampuni. Dosa bukan binatang lagi yang lihat. Ini yang kudus lagi. 1 tahun dosa kita terhapus. Haleluya. Binatang itu adalah bayangan dari korban Kristus. Yesus yang disembelih, Yesus yang dipaku, Yesus yang dicambuk, Yesus yang disalib, Yesus yang tercurah darahnya, tubuhnya terpecah-pecah. Haleluya. Orang gak lihat lagi Yesus, tapi lihat kita yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan dengan darah Kristus. Haleluya. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita nyanyikan pujian sambil hamba-hamba Tuhan mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan. Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu, dengan pengorbanan tubuh-Mu di atas kayu salib Tuhan. Setiap tetes darah yang tercurah, ada pengampunan di sana. Ada penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada kekhawatiran, ketakutan yang dilenyapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan kami hamba. Kuduskan kami para pelayan-pelayan. Kuduskan kami umat-umat-Mu yang akan menikmati tubuh dan darah ini. Dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak kecil. Layakkan kami. Biarlah ketika kami mengambil tubuh dan darah ini, kami mengambil dengan iman dan meyakini bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Amin, amin, amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Saudara yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Tuhan, mari bangkit berdiri.
merenungkan akan kebaikan Tuhan, merenungkan pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kembali Engkau mengizinkan kami umat-umat-Mu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Tanda penghormatan kita kepada tubuh Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya. Ada tubuh Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh kita. Tubuh ini akan menjadi daging. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Dengarkan firman Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Bapa. Sebab itu kami akan minum dengan iman. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya, mari bersyukur, bersukacita, berikan sorak-sorak kemenangan pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rasakan tubuh dan darah Yesus bekerja di dalam tubuhmu. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Engkau yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami semua dipuaskan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami yang menghampiri Tuhan pada pagi hari ini, umat-umat Tuhan, apapun pergumulan mereka, mereka sudah menerima jawaban. Dengan iman kami terima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, Engkau lihat keadaan bangsa kami, ada begitu banyak bencana alam, peristiwa-peristiwa terjadi hari-hari ini Bapa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan, campur tangan Tuhan itu menjadi bagian di dalam bangsa dan negara kami. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan turun ke atas pemerintah, pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil, mereka boleh memerintah dengan baik, dan mereka boleh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Tuhan ampuni kalau ada pemerintah kami yang melakukan hal-hal yang curang, melakukan hal-hal yang menyimpang. Di tempat ini kami berdiri Bapak untuk bangsa kami, berdiri untuk pemerintah kami. Mohon ampun atas setiap pelanggaran pemerintah kami. Mohon ampun atas setiap perbuatan-perbuatan dari penduduk bangsa ini Bapa, yang mendukacitakan hati Tuhan, sama seperti Esra Nehemia yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami pun mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah anugerah belas kasihan-Mu turun ke atas bangsa kami, turun ke atas negeri kami, turun ke atas Sulawesi Barat, turun ke atas kabupaten-kabupaten termasuk Kabupaten Mamuju ini Bapak. Anugerah-Mu menjadi bagian kota kami ini Bapa. Berkati sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Tuhan memberkati semua mata pencaharian di kota Kabupaten Mamuju ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalamnya Tuhan kami boleh memuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pandemi COVID-19 kami bersyukur saat ini sedang melandai Tuhan. Kami bersyukur, sebab itu kami minta biarlah anugerah-Mu Tuhan turun terus ke atas kehidupan kami. Baik kepada pemimpin kami, kepada semua aparat keamanan TNI, Polri, penegak hukum yang ada, medis yang ada, dokter, perawat, semua diberkati oleh Tuhan. Untuk tetap tunduk pada protokol kesehatan dan mengikuti vaksin. Tuhan memberkati Bapak, sehingga semua upaya-upaya demi pencegahan COVID-19 ini terjadi di bangsa kami Bapak. Kami berdoa, biarlah Tuhan berikan kesadaran kepada kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan. Bagi orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah belas kasihan-Mu, kasih-Mu juga menjangkau mereka Bapa yang belum diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka mendapat penglihatan-penglihatan, mereka mendapat mimpi-mimpi. Tuhan anugerahkan kepada mereka. Hingga Tuhan, seberapa banyak yang akan diselamatkan oleh Tuhan, kami sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan akan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan pun memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan dengan sukacita, kami percaya apa yang kami tabur kami pasti akan menuainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, berilah yang baik. Warta Sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu pukul 8:30 pagi,
ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 14 November 2021. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Sihaan dan Ibu Olive Sibuya. Rebana, Vena, dan Tere. Multimedia Daniel dan Tirsa. Kolektan Ibu Rini Sihaan dan Ibu Erni Mosialo. Aser Bapak dan Ibu Ignatius Ismay. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Hepriadi. Musik oleh tim musik. Singers hamba Tuhan Sofianti dan Indri Sondak. Rebana, Vanessa, dan Fani. Multimedia Selin. Kolektan hamba Tuhan George dan saudari Purnama Melangi. Aser Bapak dan Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu
bagi kami. Di dalamnya kami boleh bersekutu bersama-sama memuji Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu menjadi milik dan bahagian kami. Kami menjadi satu roh dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang telah hadir siang hari ini. Semua boleh kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan yang tidak sempat hadir, Tuhan pun lawat mereka dengan anugerah-Mu. Dan kegiatan sepanjang minggu berjalan, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, Tuhan sucikan dengan kuasa darah-Mu. Ampuni semua dan sempurnakan ibadah kami menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita terus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.